Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum saya memulai analisa pertama, saya akan coba membahas sebentar tentang broker summary. Karena setelah video analisa PTBA dan ITMG kemarin, ada beberapa memberikan komentar dan yang mend-DM langsung ke Instagram untuk menanyakan tentang sekuritas KZ ini atau yang terjadi pada saham PTBA. Karena memang jika kita lihat, asing melakukan akumulasi dan untuk broker summary yang paling banyak KZ. Jadi untuk apabila kita hitung ini juga pasti pada penurunan 6% ini bandar melakukan akumulasi, karena secara kasat mata saja kita lihat KZ akumulasi paling tinggi. Dan harus teman-teman tahu yang untuk yang masih awam tentang hitungan broker summary ini merupakan hitungan total apa yang terjadi dalam satu hari. Jadi dari semua broker atau semua sekuritas yang membeli atau menjual saham pada saham PTBA akan terlihat dari data ini. Ini semua termasuk lokal maupun asing. Karena asing membeli juga pasti pakai sekuritas Indonesia. Dan asing tidak hanya di broker atau di sekuritas KZ. Kita lihat Mirae ini merupakan sekuritas retail terbesar saat ini. Setahu saya paling besar saat ini, selain Indo Premier. Tapi juga ada foreign atau asing di Mirae. Jadi apabila teman-teman perhatikan di running trade, apabila terlihat YP membeli, contohnya di sini buyer, ini ada kolom kadang F itu foreign. Jadi YP juga ada asing. Di semua sekuritas juga ada lokal maupun asing. Jadi tidak harus sekuritas dengan brand luar baru asing, bisa saja brand lokal seperti Mandiri juga ada asingnya. Jadi kesimpulan sebenarnya broker summary merupakan data keseluruhan, asing maupun lokal. Sedangkan untuk foreign, ini khusus untuk asing. Jadi apabila kadang kita menghitung di broker summary terjadi distribusi, tetapi asing ternyata melakukan akumulasi, bisa saja pada saat bandar ini melakukan akumulasi dan asing tetap melakukan akumulasi, ya tetap bisa saja. Yang harus teman-teman tahu itu saham mana yang memang dibandari oleh lokal, mana saham yang dibandari oleh asing. Jadi bisa saja pada sebuah saham asing membeli tetapi dia seperti retail, cuma membeli tanpa menggerakkan harga. Sedangkan ada beberapa saham yang memang harga naik turun dipengaruhi oleh asing. Jadi asing karena mempunyai lot yang besar pada saham tersebut, dia sangat gampang untuk menaik atau menurunkan harganya. Sedangkan untuk saham-saham kelas 3 atau saham-saham gorengan jarang asing menjadi bandarnya. Jadi apabila teman-teman lihat saham-saham gorengan ada asing membeli, belum tentu harganya akan terus mengalami kenaikan. Tapi untuk saham-saham market cap besar itu lebih sering dibandari oleh asing. Saya contoh BCA, Gudang Garam, BBRI, karena market cap gede atau besar, apabila asing terus melakukan akumulasi, ada peluang saham itu akan terus mengalami kenaikan. Jadi sekilas untuk pembahasan tentang broker summary, karena sebelumnya juga ada yang memberikan komentar yang menurut saya sangat lucu. Dia menyatakan bahwa Bapak selalu mengatakan bandar, sebutkan dong nama bandarnya itu siapa, kalau memang Bapak kenal. Itu sangat lucu menurut saya, karena bukan cuma di channel ini saja yang menyebutkan bandar. Di semua channel yang membahas tentang saham juga semua menyebutkan bandar. Itu pertama. Dan kedua,
saya tidak hanya menyebutkan bandar, saya juga menyebutkan retail dan asing. Jadi apabila saya harus menyebutkan nama bandar, berarti saya juga harus menyebutkan nama asing maupun retail. Padahal untuk ilmu bandarmologi, apabila teman-teman pelajari, kita tidak perlu tahu siapa bandarnya. Yang harus kita tahu apa yang dilakukan bandar atau market maker. Karena fungsinya kita harus follow the giant atau follow the big ship. Jadi arahnya kemana? Dan karena saya bilang saya fokusnya ke teknikal, bandarmologi hanya sebagai pendamping atau second opinion. Jadi apabila ada yang berkomentar seperti kemarin itu, menurut saya sangat lucu dan memperlihatkan bahwa ilmu bandarmologinya masih sangat awam. Contoh gini, kita sudah tahu bahwa ada yang bermasalah pada Jiwasraya dan itu bandar. Nah sekarang kita tahu dia bandarnya, apa untungnya buat kita? Kecuali kita kenal dengan orangnya. Selama kita nggak kenal orangnya, kita tahu namanya juga tidak ada gunanya. Sama kayak asing, setiap hari juga saya sebutkan asing, kalau disebutkan namanya siapa, nggak akan ada yang tahu, dan nggak ada gunanya juga kita tahu. Dan untuk balik ke saham PTBA ini, sekarang pembahasannya, ini salah ketik atau tidak? Ya sebagai seorang trader, menurut saya sih kita tidak perlu terlalu memikirkan ini salah ketik atau enggak. Fokus kita ada gini, logika paling gampang. Sekarang KZ telah membeli lot sebanyak ini. Logikanya kalau apabila kita mempunyai duit sebanyak ini dan telah membeli lot sebanyak ini, kita harus membuat atau menjual di harga lebih tinggi dari yang kita beli. Itu logikanya, karena kita tidak mungkin mau cut loss dengan jumlah sebesar ini. Dan teman-teman harus ingat, sekuritas bukan berarti bandar, bukan berarti untuk PTBA bandarnya KZ. Bisa saja nanti hari Senin depan yang melakukan pembelian atau penjualan besar-besaran bukan KZ, mungkin sekuritas lain. Karena satu bandar atau memang satu tim bandar bisa mempunyai banyak sekuritas. Cuma seperti saya bilang, logikanya apabila mereka telah membeli sebanyak ini lotnya, mereka harus menjual di harga atas yang mereka beli supaya bisa profit. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading dalam beberapa hari ke depan. Jadi saat ini untuk saham PTBA, karena masih berada di atas support di EMA 50 dan 150, layak untuk kita amati. Karena ada peluang untuk rebound. Dan karena harga dia beli sekarang di 2280, ini yang kita bisa tahu. Dan paling gampang tahunya, karena pembelian lotnya sangat besar, di harga segitu berarti dia harus menjual di atas harga 2280. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 8.050. Bisa kita lihat di grafik, saat ini UNVR masih bergerak sideways. Jadi hampir 2 bulan terakhir ini masih bergerak sideways dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 8.800. Di sekitar daerah sini. Dan support apabila kita lihat berada di garis EMA 150 di sekitar harga 7.980. Garis EMA CD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang kita dapat sebenarnya UNVR masih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 150. Dan apabila kita lihat saat ini garis EMA 50 sudah dekat dengan garis EMA 150. Jadi ini harus hati-hati apabila minggu depan UNVR terus mengalami penurunan dan bandar dan asing terus melakukan distribusi. Saat menembus kedua support ini maka UNVR akan sangat downtrend. Karena dua-dua support ini apabila terlewati langsung akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 7.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham UNVR, selama masih bertahan di atas support di EMA 150 masih oke karena masih akan bergerak sideways. Tapi apabila ternyata gagal bertahan di atas daerah support ini, maka UNVR akan mulai downtrend dan turun ke angka 7.000.
Jadi untuk teman-teman yang pingin entry membeli saham UMPR, saran saya amati saja dulu karena saat ini masih bergerak sideways. Apabila terlihat sudah mulai ada akumulasi dan rebound dari garis EMA 150, teman-teman baru entry. Sedangkan untuk teman-teman yang memang investasi pada saham UMPR, apabila berhasil turun ke angka 7.000, ini sangat bagus karena bisa beli di harga bawah. Jadi masih bisa average down dan mendapatkan harga lebih murah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 860. Bisa kita lihat di grafik, saat ini PTPP masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada sekitar harga 950 dan support berada di garis EMA 50 di sekitar harga 780 sampai 800. Garis EMA ini bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary, jika kita lihat, bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada penurunan ini. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi dalam 1 minggu ini. Jadi setelah 2 minggu lalu asing terus melakukan akumulasi yang membuat harga PTPP naik. Setelah ini asing sudah mulai mendistribusikan saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat melihat PTPP masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada peluang untuk turun menuju support di EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham PTPP, saat ini wait and see saja. Tunggu PTPP turun mendekati atau menyentuh garis EMA 50 dan rebound, baru teman-teman entry. Setelah itu apabila mau take profit, boleh take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 950. Tapi untuk teman-teman yang ingin trading jangka menengah atau jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja karena masih ada peluang untuk naik menyentuh daerah resisten di EMA 150. Di sekitar harga 1100 atau 1070 ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indosat. Saham Indosat pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2.530. Dan bisa kita lihat saat ini Indosat telah berhasil break dari resisten kuatnya di EMA 150. Jadi secara tren saat ini sudah bisa kita bilang mulai uptrend kembali. Karena sebelumnya bergerak downtrend, naik di atas garis EMA 50, bergerak sideways, masih gagal break dari garis EMA 150, saat ini telah berhasil break. Garis EMA CD juga bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 1% ini. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir terlihat mulai melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat melihat saham Indosat masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 2.800 di sekitar daerah sini, yang juga merupakan resisten berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Indosat di sekitar garis EMA 50, saham ini saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila teman-teman yang telah berhasil membeli di garis EMA 150 ini juga, apabila mau take profit, boleh take profit dulu. Saat terlihat Indosat mulai turun saat mendekati atau menyentuh harga 2.800. Tapi apabila sama teman-teman pingin hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila hari Senin depan Indosat masih melanjutkan kenaikan, sebenarnya masih bisa entry. Karena peluang untuk naik masih besar. Apalagi hari Jumat kemarin bandar masih melakukan akumulasi. Tetapi kenaikan 2 hari terakhir ini sudah lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman baru entry hari Senin depan, sebenarnya sudah lumayan mahal. Karena peluang untuk turun akan lebih besar. Karena sudah dekat dengan harga 2.800. Untuk paling amannya apabila teman-teman mau, tunggu Indosat terkena pullback untuk mengetes garis EMA 150 kembali, baru teman-teman entry. Karena pernah saya jelaskan pada video tentang breakout, sebuah saham yang pernah breakout, 80% pasti akan turun kembali untuk mengetes garis EMA yang telah dilewatinya. Jadi saat ini Indosat masih belum terkena pullback. Teman-teman apabila mau lebih aman, tunggu terkena pullback di garis EMA 150 dan rebound, baru teman-teman entry.
Tapi apabila besok masih mau entry, masih oke, tapi harus lebih disiplin. Karena sudah dekat dengan resistennya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 3.280. Pada hari Jumat kemarin sudah keluar berita berapa jumlah dividen yang akan dibagikan oleh Telkom. Jadi sebesar Rp154 per lembar. Dan jumlahnya hampir 80% dari pendapatan yang didapat. Jadi hampir sama dengan PTBA yang membagikan 90% dari keuntungan yang didapat. Jadi Telkom 80, PTBA 90. Memang dengar-dengar jumlah tahun ini lebih kecil dari tahun yang lalu. Tetapi tetap saja untuk Telkom lumayan besar walaupun tidak sebesar PTBA, dan banyak trader atau investor yang menanti dividen dari Telkom ini. Jadi menurut saya Telkom juga layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Apakah akan terjadi seperti saham PTBA setelah saham untuk dividen langsung ARB? Walaupun sampai sekarang jadwal untuk pembagian dividen belum keluar, tapi teman-teman harus amati jangan sampai kasus PTBA terjadi pada kasus Telkom. Jika kita lihat saat ini Telkom telah berada di atas garis EMA 50. Jadi saat ini masih tetap bertahan di atas support kuatnya di harga 3.000. Jadi memang harga 3.000 ini merupakan support yang sangat kuat. Karena Telkom berhasil rebound dari garis support ini telah beberapa kali. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar melakukan sedikit distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat dalam 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi. Yang menariknya hari Kamis kemarin pada saat kenaikan 2% ini, asing terlihat melakukan akumulasi. Jadi saat akumulasi ini, ada harapan Telkom untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kenyataannya, keesokan harinya asing kembali melakukan distribusi. Saham Telkom merupakan salah satu saham yang memang kita harus amati pergerakan asingnya. Karena pergerakan asing pada saham Telkom sangat mempengaruhi harganya. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Telkom masih akan bergerak naik dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada peluang untuk naik menuju resisten di EMA 150 di sekitar harga 3.500. Kenapa ada peluang untuk naik padahal bandar dan asing melakukan distribusi? Ya karena ada sentimen positif pada pembagian dividen. Jadi kita ambil contoh pada saham PTBA. PTBA juga 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi, tetapi harganya terus mengalami kenaikan. Karena bandar dan asing akan dengan senang hati menjual saham yang mereka punya di harga atas. Jadi mereka tetap akan melakukan distribusi, tetapi harga akan naik terus. Karena permintaan akan lebih tinggi sehingga mereka akan menjual di harga atas. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Telkom di harga 3.000, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman memang tujuannya investasi, selama masih bertahan di atas harga 3.000 ini belum perlu melakukan cut loss maupun take profit. Tapi apabila teman-teman mau take profit, bisa kita lihat apabila masih gagal menembus harga 3.500, boleh take profit dulu, setelah itu tunggu dia pullback baru entry lagi. Jadi seperti saham PTBA selalu gagal break dari harga 2.500 dan setelah pembagian dividen langsung ARB. Jadi hati-hati apabila setelah keluar jadwal kapan saham date untuk dividennya, teman-teman harus amati terus. Apabila mendekati saham date atau pas saat saham date juga resisten di EMA 150 masih gagal ditembus, teman-teman sudah harus waspada akan terkena ARB. Apalagi dalam 1 minggu ke depan tidak terlihat adanya akumulasi oleh asing. Jadi apabila 1 minggu ke depan ini harga naik tetapi asing terus melakukan distribusi, teman-teman sudah harus hati-hati. Jadi jangan sampai kaget tiba-tiba terkena ARB, karena itu sangat wajar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.